Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang teknologi grid computing. Di sini saya berkelompok dengan Yance Wainau, Renodi, Fitriani, dan Fahmi. Grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Semakin cepat jalur komunikasi terbuka, maka peluang untuk menggabungkan kinerja komputasi dari sumber-sumber komputasi yang terpisah menjadi semakin meningkat. Dengan demikian, skala komputasi terdistribusi dapat ditingkatkan secara geografis lebih jauh lagi, melintasi batas-batas domain administrasi yang ada. Ini adalah gambar dari teknologi grid computing. Daftar yang digunakan dalam komputasi grid. Yang pertama adalah sistem untuk koordinasi sumber daya komputasi di bawah kendali pusat. Yang kedua, sistem menggunakan standar dan protokol yang terbuka. Yang ketiga, ada sistem mencoba mencapai kualitas pelayanan canggih yang lebih baik di atas kualitas komponen individu pelayanan komputasi grid. Oleh karena itu, komputasi grid adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan atau internet untuk melakukan tugas khusus bersama, seperti menganalisis data e-commerce dan memecahkan masalah yang kompleks. Grid adalah bentuk komputer super virtual yang menyelesaikan aplikasi tertentu. Ukuran grid dapat bervariasi dari jaringan perusahaan kecil hingga besar. Hal yang harus diperhatikan dalam grid adalah yang pertama, sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi. Komputasi tidak berada di bawah satu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi tersebut belum dapat dikatakan komputasi grid. Yang kedua, sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka atau tidak terpaut pada sistem implementasi atau produk tertentu. Setelah itu, sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang canggih, non-trivial quality service yang jauh di atas kualitas layanan antar individu dari komputasi grid tersebut. Contoh komputasi grid yang pertama adalah Science Simulation, Medical Image, Computer Aided Drug Discovery, Big Science E-Learning, Visualization, Microprocessor Design. Cara kerja komputasi grid. Yang pertama adalah model komputasi grid adalah jenis khusus dari komputasi terdistribusi yang hemat biaya. Dalam komputasi tersebut, sumber daya dibayarkan oleh komputer jaringan yang sama dalam arsitektur komputasi grid. Setiap komputer dalam jaringan berubah menjadi super komputer yang kuat menghasil daya. Yang kedua, arsitektur jaringan juga dapat digunakan untuk menyeimbangkan beban dan koneksi jaringan yang berlebihan. Yang ketiga, komputasi grid dapat digunakan dalam jaringan besar di mana ribuan mesin diam pada saat tertentu. Prinsip kerja grid komputer yang pertama, virtualisasi. Setiap sumber daya dikumpulkan bersama-sama menurut jenisnya, lalu disediakan bagi konsumen. Virtualisasi berarti menjadikan koneksi secara fisik antara penyedia dan konsumen sumber daya dan menyiapkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tanpa konsumen mengetahui bagaimana permintaannya bisa dilayani. Yang kedua ada provisioning. Ketika konsumen meminta sumber daya melalui layar virtualisasi, sumber daya tertentu di belakang layar didefinisikan untuk memenuhi tersebut dan kemudian dialokasikan konsumen. Jenis-jenis komponen grid komputer yang pertama GRAM, yang kedua ada grid FTP, yang ketiga ada MDS, yang keempat ada GSI. Kelebihan grid komputer yang pertama perkalian dari sumber daya, yang kedua lebih cepat dan lebih besar, yang ketiga software dan aplikasi, yang keempat ada data akses terhadap sumber daya global dan hasil penelitian lebih baik, yang kelima ada ukuran kompleksitas dari masalah mengharuskan ruangan dan beberapa organisasi berkolaborasi dan berbagai sumber daya komputasi. Kekurangan grid komputer yang pertama hardware. Dalam komputasi mencakup perangkat penyimpanan prosesor, memori jaringan, dan software yang didesain untuk mengolah hardware ini. Yang kedua ada software merupakan
Suatu perangkat yang membawa semua middleware-nya. Middleware itu sendiri ada bagian dari software, yaitu lapisan software yang terletak antara sistem operasi dan aplikasi yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara objek dan sistem berbeda. Ketiga ada brandware. Dalam komputer grid yang meliputi pemeliharaan dan pemakaian grid. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.